Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Dan renungan pagi ini berjudul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini Yesus menunjukkan belas kasihan dan kuasanya kepada orang sakit kusta. Dan setelah itu, Yesus melarang untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun sebelum ia pergi kepada para imam untuk mentahirkan dirinya. Perintah ini yang terdapat di dalam ayat 44, pergi kepada para imam, sebenarnya sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Musa dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 32 tentang pentahiran orang yang terkena penyakit kusta, sehingga kesembuhan yang dialami oleh orang tersebut dapat menjadi kesaksian yang hidup tentang kemahakuasaan Yesus sebagai Allah. Kemudian pada ayat ke-45 kita dapat melihat bahwa orang tersebut menolak perintah Yesus untuk pergi dahulu kepada para imam dan memilih untuk memberitahukan mukjizat yang dialaminya kepada banyak orang. Hal ini menyebabkan banyak orang datang mencari Yesus untuk juga mengalami mukjizat kesembuhan. Saudara, sebenarnya dengan melarang orang tersebut untuk tidak memberitahukan kepada siapapun juga tidak menunjukkan bahwa Yesus enggan untuk melayani orang banyak. Tetapi Yesus menunjukkan sikap batinnya yang rendah hati dan penuh penyangkalan diri agar hanya nama Allah saja yang semakin dipermuliakan. Oleh sebab itu saudara, di dalam setiap kesempatan melayani yang kita kerjakan, mari kita ikuti teladan Yesus. Melayani dengan penuh kerendahan hati sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan diagungkan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana dengan sikap hati saudara saat melayani? Apakah ada sikap mencari kehormatan dan kemuliaan bagi diri sendiri saat melayani? Jika ada, mari berdoa dan meminta ampun kepada Allah dan meminta kepada Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk menjadi semakin rendah hati, sehingga dalam setiap kesempatan yang saudara miliki untuk melayani, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali tentang motivasi kami saat melayani.
Mari terus murnikan hati kami sebagai hamba-Mu, murnikan hati kami sebagai pelayan-Mu, sehingga saat kami melayani sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami rindu hanya nama Allah saja yang diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Yang kami tahu juga di dalam setiap kali kesempatan, mungkin ada kalanya kami merasa tidak mampu saat melayani, tetapi kami selalu melihat bahwa Allah memberikan kekuatan, Allah menambahkan kemampuan kepada kami, sehingga dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan, kami sungguh rindu melihat nama Allah saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di sepanjang hari ini kami tahu Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.